Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam super. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan yang luar biasa berupa kesehatan, kesempatan hingga kalian bisa belajar walaupun ada di rumah. Salam serta salawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, para tabi-tabi dan penerus risalah sampai hari kiamat nanti. Amin. Semoga kita dapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Sebelum dimulai, gimana? Ada yang belum bisa masuk ke room? Semoga aja segera bisa masuk. Terus yang kedua, mau bertanya dulu, tugas yang kemarin untuk wawancara sudah selesai? Sudah, Pak. Nggak bisa, Pak. Belum. Tinggal ngirim, Pak. Tertulis, Pak. Ya. Tinggal editing, Pak. Oke. Yang jelas saya target sampai tanggalnya sudah saya tentukan ya, tanggalnya. Sudah tahu. Terus berikutnya bisa mandiri, bisa lain kelas, yang jelas bisa eksekusi. Itu ya, nanti dikasih namanya, dikasih absensinya, NIS-nya, dan kelasnya. Nanti di situ dikasih dia berperan sebagai apa. Atau hanya editing aja, atau semuanya ikut. Terus yang kedua, untuk hari ini kita masuk ke KD berikutnya 3.2. Yang 3.2 ini tentang menganalisis peluang usaha. Ya, menganalisis peluang usaha. Nah, dari menganalisis ini, dari kalian kemarin sudah wawancara, kalian bisa ada pikiran, maksudnya sudah ada terbuka, mau usaha apa, mau berkarya apa di lingkungan kalian, minimal di lingkungan kalian dulu, atau enggak kalian sudah tahu minimal di daerah mana yang itu bisa untuk wirausaha kalian. Kan otomatis kemarin sudah masuk ke wawancara, baik itu wirausahanya berbentuk toko maupun jasa, barang dan yang lainnya, ada kemampuan. Nah, kalian bisa mengambil nanti kan di-share semua dari teman-teman kalian, nanti di-share semua, bisa kalian lihat, kalian baca, oh di sana itu yang bagus ini. Nah, oh si bapak itu berhasil karena ini. Usahanya ini, dia ngambilnya karena apa, itu nanti bisa dilihat dari situ. Nah, standarnya kalian nanti pas wawancara kemarin harusnya kalian membaca materinya dulu, materi 3.1 kamu baca, habis itu kamu buat pertanyaan. Dari Pano itu kamu buat pertanyaan, standarnya seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi ya, yang belum aja kita buat, biar kalian nanti bisa menghasilkan suatu karya yang bagus. Ya, intinya kita targetnya untuk mulai ini kan yang banyak yang sukses itu sekarang untuk zaman pandemi itu kan online ya. Silakan kalian bisa online apapun. Sekarang apapun bisa di online kan. Bahan bangunan sekarang bisa di-online kan, ya. Bahan bangunan bisa di-online kan, baju apalagi kalau baju itu sudah lama. Terus sayuran bisa kamu online kan. Makanya kemarin kalau yang sudah bisa membuat aplikasi sih enak. Kalau belum ya udah kita manual dulu. Apa yang di lingkungan kalian bisa kalian online kan. Ya. Karena seperti tetangga saya sekarang itu apa-apa di-online kan, ya. Yang jelas yang penting tidak haram. Nah, yang halal kamu bisa online kan. Terus berikutnya ini, kamu kemarin sudah saya kasih modulnya, sekarang bisa kami baca satu persatu. Yang jelas 3.2 tentang peluang usaha. Nah, di sini kompetensi dasarnya menganalisis peluang usaha, produk, barang, dan jasa. Materi pokoknya pengertian peluang jasa. Peluang ini banyak sekali, baik peluang dari kesempatan, dari usahanya, dari tujuannya yang dicapai. Jadi peluang seperti itu. Nah, secara sederhana, peluang usaha adalah
kesempatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan, baik itu tujuannya untuk keuntungan itu berbentuk uang atau kekayaan, dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Jadi tujuannya mencari uang. Peluang usaha itu tujuannya mencari uang. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial. Nah, ini tadi kemarin sudah kalian wawancara, usaha apa aja yang peluang itu akan usaha itu akan berhasil. Yang pertama adalah punya nilai jual. Otomatis barang itu ada nilainya, tidak kosong, tidak hanya menipu. Bukan hanya sekedar ambisi, tapi sifatnya real, barangnya ada. Nah, usaha itu barangnya ada, usahanya ada, tidak ngambang. Gitu. Bisa bertahan lama dan berkelanjutan, bukan bisnis musiman. Musiman itu seperti apa ya? Ya mungkin kalau itu loh, kalau berbuka puasa, menu berbuka puasa, ya, itu kan beda. Ya boleh usaha itu, tapi kan itu hanya sebagai sampingan waktu musim itu aja. Skala usaha bisa diperbesar, maksudnya usaha itu bisa dinaikkan. Contoh seperti penjahit ya, penjahit itu mungkin dari 1 orang atau 2 orang, dari 1 keluarga, 1 RT kan gitu. Yang jelas peluang usaha seperti kebutuhan pokok dan itu semua dibutuhkan manusia, pasti akan banyak, akan lancar. Contoh potong rambut, penjahit, baju, terus yang jelas makanan, itu kan kebutuhan pokok kalian ya. Jual bensin, itu kan kebutuhan sekarang. Jual pulsa dan lain-lain. Terus mulainya tidak terlalu besar. Memang kalau kalian mau jadi pengusaha tidak harus langsung miliarder atau jutaan, enggak usah. Kamu ikut dulu reseller. Reseller apa? Ya udah di kanan kiri ada enggak? Atau enggak pas wawancara kemarin, Pak, Bu, saya bisakah nanti menjualkan gini dapat jasa seperti apa? Lah kan bisa. Terus kedua, bisnis tersebut profitable, baik berprofit atau menghasilkan. Nah, gitu. Terus kedua, sumber yang memanfaatkannya adalah analisis parsial. Di sini bukan analisis parsial budgeting, adalah keuangan ya, untuk mengukur jumlah perubahan dalam dunia usaha. Nah, di sini biasanya produksi, penerimaan, dan keuntungan. Ketiga adalah analisis komprehensif. Pengertian peluang usaha, analisis sangat perlu. Karena apa? Komprehensif itu adalah menyeluruh. Jadi tidak sepotong-sepotong. Contoh, analisis tempat, analisis bahan, analisis kebutuhan pokok, dan lain-lain. Nah, di sini ada tahapan-tahapan, baik itu kelayakan produk, kelayakan industri, kelayakan organisasi, keuangan, itu adalah peluang yang ada. Nah, ini peluang yang sering kalian mungkin sekarang sudah kamu tekuni karena efek corona, nggak masalah. Karena juga ada manfaatnya kan, dengan efek corona itu juga ada manfaatnya. Nah, jadi drop shipper atau reseller. Nah, ada reseller yang non modal ada. Kalian yang penting nge-share gitu. Bisa. Pak Teguh juga sama. Pak Teguh juga reseller juga bisa, agen juga punya. Tapi agen saya dapat dari produksi sama dari teman saya. Dari teman saya bisa produksi apa, nanti saya jual, saya jadi agen dia gitu. Menjual jasa penulisan artikel itu masih perlu, masih banyak. Walaupun saya tidak menyarankan ya, kalau menjual jasa penulisan artikel itu tidak menyarankan, karena itu kemampuan pribadi. Jadi saya sesuatu yang pribadi seperti itu tidak suka, karena melanggengkan kemalasan. Terus menjadi blogger profesional. Nah, siapa yang kalian sudah ada iklannya blogger? Nah, saya sudah ada. Saya mulai blogger mungkin sudah 10 tahun. Terus saya mau ikut AdSense, ikut AdMob itu maksudnya 4 tahun baru dapat ACC dari sana. Maka lama, tapi nggak masalah. Mumpung kalian masih muda nggak masalah, kamu tekuni aja. Blogger, YouTuber, sekarang masih begitu, walaupun sekarang
kebijakan semakin ketat ya. Kemarin saya yang Play Store itu aja sekarang sudah sudah sedikit sekali yang bisa masuk profitnya karena sudah terlalu banyak saingan. Dari pihak sananya itu pihak Play Store-nya sudah menjagani gitu. Terus jasa desain grafis ini masih banyak ya, desain grafis ini masih lumayan. Kalian RPL bisa, nggak masalah desain grafis. Nggak harus RPL itu programmer full, nggak harus. Tapi kalian programmer wajib bisa, hanya gitu kan maksudnya seperti itu. Pembuatan web, terus yang ini web ini mungkin kalian gini aja dari blog biasa, kamu bisa buat jadi ech.id. Kamu blogernya dulu dalam sekolahan, kamu masuk sekolahan, kamu buatkan sekolahan. Setelah kamu buatkan blognya, kamu aktifkan. Setelah itu kamu upgrade menjadi ech.id. Bisa. Tergantung kalian. Nah, peluang-peluang seperti itu harus kamu tangkap di lingkunganmu. Harusnya standarnya kamu itu kelas 1 kan sudah ada namanya perakitan, sudah ada servis, itu sudah bisa. Jasa servis ini untuk minimal komputer kalian harusnya sudah bisa nginstal ulang, ganti pasta, ganti RAM, itu harusnya sudah bisa. Walaupun itu laptop, minimal yang standar-standar aja, nggak usah terlalu kalian muluk-muluk dulu nggak masalah. Untuk jasa hiburan ini masih sekarang karena efek corona berkurang. Jasa transportasi juga berkurang. Jasa kesehatan, pijat, refleksi ini sekarang kalau kalian mau beralih ke bekam, itu kan bekam sunnah Rasul, kamu bisa, silahkan. Atau jasa-jasa lain, catering dan kebersihan. Untuk catering ini sekarang baru mudun, tapi kalau jasa yang lain kan sekarang udah naik. Nah, dari hal-hal seperti itu, dari hal yang ini nanti kamu baca lagi semuanya, minimal bab 3.2, nanti kalian buat, aku mau jadi apa sih gitu loh. Kamu jadi apa sih? Kamu buat minimal ya sampai 3 usaha yang kamu buat. Baik itu mau kamu buat sendiri maupun berkelompok dari hasil wawancara. Dari hasil wawancara itu kamu bisa ngambil sendiri apa hasilnya seperti tadi. Nah, begitu untuk tugasnya semua ada di e-learning. Saya tidak ngasih di WA. Ya, silahkan kalian belajar untuk tertib di e-learningnya. Ini belum saya ngambil ke tim Office 365. Nanti kalau sudah dipaksa sampai 365, kalian harus pakai 365. Yang di cloud-nya ada 1 tera. Tapi untuk SMK kita sudah saya upgrade menjadi 5 tera. Jadi kalian nanti sudah dapat, kalau akun 365 nanti dapat cloud di atas 5 tera. Jadi kalian semua data bisa kamu simpan. Begitu teori materi sedikit ini 3.2, untuk kelanjutannya bisa kamu baca sendiri. Begitu ada pertanyaan, silakan. Minimal kamu bertanya yang tentang tugas kemarin dulu, silakan. Silakan buka mic-nya, yang mau bertanya silakan bertanya. Monggo. Tugasnya kurang jelas yang ini, Pak. Tugas ini nanti dilihat di e-learning aja, nggih. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Yang bertanya tadi siapa? Ayo, yang lain. Jessica, gimana? Ada pertanyaan? Ya, bisa, Pak. Ya intinya gini, saya fleksibel, yang jelas fleksibel, tugas tetap bisa dua-duanya saya kasihkan. Tapi di e-learning tolong dibuka, tolong dibuka. Karena apa? Nanti semua tugas kamu masukkan di Google Drive kalian, dan kamu kirim hanya linknya saja. Nah, jadi nanti di e-learning tidak terlalu penuh. Begitu. Ada pertanyaan, Sahabi? Boten. Kalau nggak ada, bisa kita tutup, terus kalian melanjutkan untuk tugasnya pertama, keduanya ini sambil menunggu ya. Yang jelas tugas pertama silakan yang mau ngedit silakan diedit, yang belum silakan action. Karena yang jelas besok kalian kan nggak mungkin mau puter besok, kan ada hari korban ya, Idul Id. Mungkin 2-3 hari kamu nggak bisa muter, kamu mungkin hari Senin berikutnya.
gitu. Kalau nggak ada pertanyaan bisa kita tutup KBM hari ini. Kita dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Semoga kalian tetap sehat. Salam buat keluarga. Jaga protokol ngibadah yang tertib dan tertib. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.